Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 program studi gizi akan mempresentasikan mengenai pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Yang terhormat Bapak Kosasi Adi Saputra, MPD. Perkenalkan kami dari kelompok 2 program studi gizi kelas B. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu 1 saya sendiri Wildan Anugrah, lalu ada Dwi Mulyasari, lalu ada Latifah Tunada, lalu ada Siska Aulia Rahmayanti. Presentator pertama ada Latifah Tunada. Baik, saya akan menjelaskan tentang ilmu dan pengetahuan, di mana ilmu ini berasal dari bahasa Arab alima yang artinya pengetahuan. Kemudian ilmu juga sering disebut sains yang memiliki arti pengetahuan pula. Dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah pengetahuan. Kemudian ilmu ini memiliki 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum, di mana ketiga kategori ini harus saling berhubungan. Kemudian ada pengertian pengetahuan. Dalam bahasa Inggris, pengetahuan biasa disebut dengan knowledge. Pengetahuan merupakan sebuah proses dari adanya rasa ingin tahu. Kemudian dijelaskan lebih luas bahwa pengetahuan merupakan sebuah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadaran diri sendiri. Sebagaimana yang telah dikutip dari Suwaidi bahwa ilmu pengetahuan manusia itu ada 4. Yang pertama pengetahuan biasa atau good sense, di mana seseorang dapat menerima suatu hal secara baik. Kemudian yang kedua pengetahuan ilmu merupakan metode berpikir secara objektif yang dimulai dari fakta dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pengetahuan filsafat yang lebih menekankan pada universalitas dan membahas pada hal yang lebih luas serta mendalam. Kemudian yang terakhir ada pengetahuan agama, yang kita ketahui bahwa pengetahuan agama berasal dari Tuhan dan bersifat wajib serta mutlak yang harus diyakini oleh pemeluk. Selanjutnya ada perbedaan tentang ilmu dan pengetahuan. Pada KBBI, ilmu disamakan dengan pengetahuan, namun pengetahuan ada yang bersifat pra-ilmiah dan pengetahuan ilmiah, di mana pengetahuan pra-ilmiah merupakan pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah, sedangkan pengetahuan ilmiah merupakan pengetahuan yang harus memenuhi syarat ilmiah. Kemudian perbedaan ilmu dan pengetahuan dapat dilihat dari sistematisnya dan cara memperolehnya. Maka dari itu dapat diketahui bahwa ilmu adalah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu, yang berarti bahwa ilmu yang kita dapatkan merupakan sebuah pengetahuan, namun belum tentu pengetahuan yang kita miliki itu ilmu. Presentator kedua yaitu ada Dwi Mulyasari. Adapun 2 peran Pancasila dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu Pancasila merupakan landasan bagi kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, Pancasila menjadi landasan bagi kebijakan pengembangan ilmu dan teknologi. Adapun 2 peran Pancasila dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Yang pertama, Pancasila merupakan landasan bagi kebijakan pengembangan ilmu dan pengetahuan. Dan yang kedua, Pancasila menjadi landasan bagi kebijakan pengembangan ilmu dan teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya, dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Yang pertama yaitu zaman pra-Yunani kuno atau yang disebut sebagai zaman batu. Nah, pada masa ini manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Yang kedua, zaman Yunani kuno atau sebagai zaman gudang dari ilmu dan filsafat. Karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi, melainkan menumbuhkan sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Yang ketiga yaitu zaman abad pertengahan. Nah, para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah dikaitkan dengan aktivitas keagamaan. Yang kelima yaitu zaman modern. Nah, zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Dan yang terakhir yaitu zaman kontemporer, yang mana zaman kontemporer ini berawal dari abad 20 dan seterusnya. Nah, zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi yang canggih. Yang
keempat yaitu zaman Renaissance, yang mana zaman ini yaitu peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Presentator selanjutnya ada Siska Aulia. Baik, yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi iptek yang kita kembangkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, artinya harus berkembang secara otonom. Tetapi dalam perjalanannya melakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, yaitu harus melibatkan Pancasila di dalamnya. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai Pancasila sebagai rambu normatif bagi pengembangannya, artinya harus mengetahui aturan main Pancasila. Kemudian yang keempat, harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Artinya iptek yang kita kembangkan harus berdasarkan budaya dan ideologi dari bangsa tersebut. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya. Apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Pengolahan harus diimbangi dengan pelestarian. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta, bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai dasar yang sistemik dari alam yang diolahnya. Kemudian, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat, tujuan dan demi kesejahteraan umat manusia. Iptek bukan untuk kesombongan, kecongkakan dan keserakahan manusia, tapi demi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Kemudian yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari hendaknya dapat menumbuhkan rasa bahwa iptek nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia ini. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai pengembangan ilmu, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Artinya, ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Namun, ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, serta memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan dari teori lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri dan manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Presentator selanjutnya ada saya sendiri, Wildan Anugrah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Yang pertama ada memudahkan akses layanan kesehatan. Hadirnya teknologi mampu memberikan kemudahan bagi pasien terutama dalam mengakses informasi dan pelayanan kesehatan hanya dengan ponsel di mana saja. Ponsel dapat mengakses berbagai macam informasi kesehatan di internet. Banyak juga layanan kesehatan yang hadir secara online sehingga mampu memberikan kemudahan bagi pelayanan kesehatan. Yang kedua ada mempersingkat waktu tunggu pasien. Hampir semua pusat layanan kesehatan kini memanfaatkan kecanggihan teknologi. Tujuannya untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada pasien. Salah satunya memanfaatkan aplikasi kesehatan online. Yang ketiga ada teknologi di bidang kesehatan dapat membantu diagnosa dokter. Alat dokter yang sekarang canggih dapat membantu dokter untuk mendiagnosa penyakit pasien. Contohnya yang sering kita lihat, dokter menggunakan stetoskop untuk mendeteksi denyut jantung pasien. Jika terdapat kelainan, dokter dapat mengetahuinya dengan mudah dan cepat. Yang keempat, ada penyimpanan data pasien lebih mudah dan aman. Setiap hari pastinya ada banyak pasien yang datang ke rumah sakit untuk berobat. Sehingga tentunya perlu adanya sebuah penyimpanan data pasien. Jika semua data pasien itu direkap secara manual akan kesulitan, namun dengan kemajuan teknologi akan mudah dan cepat serta efisien. Yang kelima, mencegah penularan penyakit, jadi manfaat teknologi di bidang kesehatan.
Selain untuk pasien dan tenaga medis, teknologi juga dapat mencegah penularan penyakit, contohnya pandemi COVID-19 pada saat kemarin. Dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, masyarakat dapat mengetahui status kesehatan masing-masing, juga informasi mengenai COVID-19 di daerah masing-masing. Baik, selain itu juga iptek juga membawa pengaruh terhadap bidang gizi. Di antaranya banyak sekali makanan-makanan hasil fermentasi yang dapat dilihat dan dikemas semenarik mungkin sehingga membuat orang tertarik untuk membelinya. Makanan fermentasi tersebut seperti tape, yogurt, keju, dan lainnya. Dengan adanya perkembangan iptek juga membuat pabrik-pabrik menggunakan mesin yang canggih untuk memproses hasil produksi makanan serta jenis olahan yang dapat dinikmati dengan cara yang instan dan tidak ribet. Hal tersebut dapat memudahkan para penikmat makanan yang tidak sempat memasak untuk dapat menikmatinya. Namun di samping itu ada pengaruh negatif dari perkembangan iptek. Di antaranya banyak sekali masyarakat yang sering memakan makanan instan seperti junk food yang membuat pola hidup mereka menjadi rusak dan kurang baik, serta pola berpikir mereka tentang gizi seimbang menjadi berkurang dan tidak acuh lagi. Banyak juga orang yang memanfaatkan pengaruh iptek terhadap makanan yang tidak layak makan serta menambahkan bahan-bahan berbahaya atau tidak layak yang dijual dengan harga yang murah sehingga banyak pembeli yang membeli. Selain itu juga banyak komposisi pada produk makanan yang ditulis dengan nama-nama asing sehingga orang-orang tidak memperdulikan kehalalan dan keaslian makanan tersebut karena tidak tahu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.